Mari kita simak tausiah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu, hayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tuhhar nafsi min najzil qulubi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang minulya, yang kami hormati para rama, para bapa, para kadang, para alim ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh kabudan, tokoh aliran, tokoh pemuda. Tidak lupa segenap pejabat sipil maupun ABRI yang sempat hadir di majelis. Kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka ngaji urip, atau dalam bahasa Quran adalah dinul haq. Ini kami malam yang spektakuler. Menurut kami baru kali ini kami diundang langsung dulur-dulur kula yang ada di kepercayaan ataupun di kejawen. Untuk malam hari ini mungkin akan kami jelaskan asal usul kitab sing panjenengan kagem. Yang kitab itu tekane sadurunge wonten Pulo Jawa disebut kitab kuno. Wadi kitab kuno. Berarti apabila ada kitab kuno, lawas nggih kuno niku, berarti ono kitab anyar. Para nabi, para rasul sedaya ngagem kitab kuwi. Lamuno pada zaman beliaunya ditulis ngoten jenengan mboten saged maca. Ana papan tak kei tulisan titik mawon. Ora enek ya wis. Kula wau nggih pun kula siapno spidol. Nek saged maca Negara Mojokerto sampean pek. Ngoten. Nek saged maca. Tapi seiring berjalannya waktu, tulisan-tulisan tanpa aksara itu saged diwaos, akhirnya saged bisa dijelaskan. Nyun sewu, niki nukil salah satu di antara makalah di dalam babnya itu berjudul Miftahul Hayat. Kuncine urip.
Kulung disodok berimbing. Apa bang ya? Tetep dawuh-dawuhipun para rama kula ngestokake. Napa? Ojo pisan-pisan kitab iku dibuka. Lamuno dibuka iku maksudnya dijelasne ini. Apabila dalam jiwa manusia itu ngapunten Kang Kada belum siap meneri, makanya kula tanglet jenengan siap mboten? Siap niki mboten lesan tono nggih. Estu. Sebab ngeten, miturut salah satu di antara beberapa dawuh ingkang wonten lebet. Mohon maaf kula nek basa Jawa niki diprotes kalih pendengar-pendengar sing mboten ngertos basa dos pundi niki penake. Basa Indonesia mawon nggih. Oke. Hapunten, mohon izin estu tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pelaku basa Jawa. Karena pertimbangan saudara-saudara kita yang ada di luar yang tidak mengerti bahasa Jawa, sering WA kula niki mohon untuk dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa pemersatu dari beberapa bangsa-bangsa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Salah satu di dalam makalah di situ maksud dawuhipun ojo dibuka lamuno ora paham. Maksudnya ya napa? Ngeten iki. Siapapun kita tidak akan pernah bisa membaca dari asal usul kitab itu lamuno oleh moco nganggo pikiran. Boten saged. Mocone niku moconya itu moconya. Membacanya itu harus dengan rasa. Baru saged kepanggih, baru ketemu. Kalau saya tarik di dalam Al-Qur'an adalah itulah yang dimaksud Al-Qur'anul Qadim. Tanpa tinulis ning bisa diwaca. Artinya tanpa ditulis, tidak ditulis sesuai dengan bahasa yang sudah ada. Sandangane wonten harokatane mboten enten. Tapi isok diwaca. Lah niki sedaya semua akan bisa membaca manakala membacanya itu dengan bahasa rasa. Baru menemukan maqasidul a'dham, maksudnya di dalam per makalah atau per maksud. Bapak Ibu, saya menukil kitab niki nggih setengah ndredeg. Makanya saya katakan spektakuler ngaji malam hari ini di bulan Suro, bulan Muharram niki, yang mengundang langsung dulur-dulur kula yang berbasis kejawen. Pun. Jadi malam hari ini ketika saya letakkan duduk, maksud ilmu itu nanti biar tidak salah paham. Cara wong gawe ngelmu anyar iku ben ora drengki ambek wong sing nganggo ilmu kuno. Paham nggih? Wal ngelmu syariat ini biar tidak mempunyai drengki terhadap orang-orang yang sudah belajar ilmu tauhid. Paham nggih? Pun. Sakniki wonten pertanyaan ngeten. Malam hari ini langsung saya jawab. Apakah yang dibawa kitab sejati
atau kitab kuno poro-poro romo atau pengikutnya iku sesat? Tak jawab, wallahi tidak. Udah. Dasarnya apa? Nanti tak ambil dari Al-Quranul Qadim, Al-Quranul Karim. Saya berani mengatakan hal seperti ini bukan omon-omon. Saya pun juga punya dasar. Urusan percaya atau tidak itu bukan urusanku. Wis paham? Allah dawuh, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Kamu itu Muhammad, iki Allah yang dawuh, tidak kuutus dengan apapun kecuali hanyalah membelhak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Satu. Wa nadhiron, kau tidak kuutus kecuali Muhammad memberi peringatan bagi mereka yang hatinya belum percaya. Wis paham? Di belakang gremeng-gremeng. Mulai dulu kula rungokne. Sopo sih ki ngaji kok kendal? Ngaji babakan ilmu kuno. Pak nyun sewu Pak nggih. Poro kadang mohon maaf jenengan tidak saya anggap sebagai orang lain. Sudah kami anggap sebagai saudara kandungku sendiri. Mula kula mboten enten batas. Ngeten. Ketika kami dihadapkan Allah wahyunya di dalam surah Al-Anbiya 25, surah Toha ayat 14, saya harus berani untuk menyampaikan kebenaran ini walaupun resiko nih, mohon maaf Bapak pemerintah, saya juga nanti dihukum telung tahun, boten telung bulan, 3 tahun. Dan ini sudah wajar dan itulah proses perjalanan kami. Satu hal bagi saya, pantang mundur walaupun selangkah, harus maju terus menerus. Mohon maaf, sekedar kisah aja cerita. Sejak tahun 9 gangsal, saya niki mendirikan pondok namanya Pondok Tasawuf. Pondok yang mendidik ilmu-ilmu anyar. Ngapunten nggih. Cara bahasa nahwu ngono sampai dumugi Alfiyah Ibnu Malik kula dikongkon berhenti. Mucal ngel-ngelmu niki. 95 sampai tahun 2000 langsung berhenti total. Akhirnya dawuh turun, saya disuruh untuk menyampaikan ilmu kuno. Saya coba. Simbah-simbah dulu sampun meling dateng kula lewat makalah-makalah seperti ini yang menyatakan resikonya itu luar biasa. Lah niku kaya lak ngeden-ngedeni kula ya. Nakut-nakuti kula. Boten. Justru itu sebuah, mohon maaf, sedapnya masakan. Kalau anggap sedapnya masakan. Sebab ngeten Bapak Ibu. Ketika jatuh tahun 2010 tanggal 21 Mei niku mentok kula niki bersinggungan dengan resiko yang luar biasa. Tokoh-tokoh orang-orang yang mohon maaf pada saat itu drengki oleh karena belum paham tentang ilmu kuno, itu mengatakan apa yang ku ajarkan dzalika dzalalatun.
dikatakan sesat. Tapi mbun nyalahno sih. Beliau-beliau yang membenci kita itu jangan dibenci, jangan. Karena apa? Pengalaman dugi kula. Setelah kami tahun 2012 insya Allah niku nggih sami Mei tanggal 21 kula niku keluar dari dari pendidikan pondok narapidana. Kula anggap pondok mawon. Ternyata apa yang tidak kami bayangkan terjadi. Beliau-beliau mereka yang tadinya membenci saya akhirnya menjemput saya. Saya coba ayo diingatkan. Sadar dan menyatakan bahwasanya dzalika hidayatun. Akhirnya jadinya begitu. Ini ajaran yang khusus tentang petunjuk ati menyanggus Gusti. Saya coba Pak. Berarti kesimpulannya apa? Orang yang membenci terhadap ajaran jenengan jangan ujuk-ujuk jenengan benci, jangan. Mereka niku karena belum paham. Belum paham. Empun disalah kiriin. Kados ngeten. Seperti ini. Kula niki wuto Pak mripat kula. Terus kula melampahne ngajeng ketapak jagat. Salah mboten? Mboten. Kudu dimaklumi sebabe mripat kula wuto. Yang jenengan sing boten wuto niku nuntun. Ngoten meniki. Laksana seperti itu. Sebab miturut kajian saya kemarin, kita semuanya jiwa niki asali fitrah. Bahkan Kanjeng Nabi di dalam hadis sahihnya berani mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahir posisi jiwa dalam keadaan suci. Berhubung kita memasuki masa dewasa, masa akil balik, jiwa sampen kali kula niki digondol wewe. Nggih. Nek wewe gombel ra apa-apa, Pak. Wewe ndase ireng e. Lah niki. Lah disinilah pentingnya peran dari kitab kuno niku pentingnya niki. Pentingnya peran petunjuk di dalam kitab tauhid, kitab kuno untuk menyelamatkan jiwa yang tergondol oleh wewe gombel. Ngatas wewe gombel nggih? Ya nafsu dulur. Ada dasar, ada. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Itulah kitab kuno. Itulah kitab sing sampen kagem. Ya niki sing tak sebut kitab sadurunge bulu Jawa wonten itu sudah ada. Akhirnya para romo, para kekasih Allah, aulia illah diterjemahkan dengan miturut lugat bahasa di tempat itu masing-masing. Niki ngajine nyantai Pak. Rokokan nggih monggo. Los mriki nggih. Setuju nggih? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk mengikuti ajaran ini. Boten enten paksaan. Silahkan yang ikut, silahkan yang tidak ikut, silahkan yang membenci, bahkan silahkan yang menghujat, monggo. Sing jelas isine kitab ini adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sallu ala Nabi Muhammad.
yaiku kitab sing ngajarno ati sampean kali kula menjadi ati sing berbudi luhur. Mohon maaf. Atau dalam bahasa Quran di situ dikatakan minaz zulumati ilan nur. Kitab yang membebaskan jiwa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang bener-bener. Cara mripat kula wau ta yaiku ajaran sing ngekeki tombone mripat yang asalnya mripat uta menuju mripat sing melek atau meripat yang bisa tapi bukan meripat jasad niki dulur, meripating ati. Ngeten dawe teng rebet lah iya niki Gusti Allah ndagel, Gusti Allah ndagel Pak, ndagel ngeten lah iya son jeneng kula mukhlason umpama lah iya son, aku melihat hamba-hambaku itu aneh. Lho napa ta Gusti? Kok ra iso ndeleng aku iku piye? Lah wong aku iki lho ya idep menyang awake. Lah wong aku sing nglayani yo semua makhluk kok yo aneh ra ngerti aku. Lah penake ngoten niku diapakno to Gusti wong iku. Ngoten. Wis. Iki kitab kuno iku sampeno. Menesi tetep ora percaya nggo urus aku. Ngoten niku Gusti Allah. Sehingga dijawab Gusti Allah dalam surah Al-Isra ayat 72. Jawaban Gusti Allah ngene. Son rungokno ya. Setiko dawuh. Mangkana fi hadihi a'ma. Barang siapa di antara hambaku ketika saat di dunia mata hatinya belum bisa mengesahkan aku, belum bisa nyawiji menyang aku, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun dia dalam keadaan gelap gulita. Wa adullu apane sabilan jalannya, dan jalannya lebih sesat. Niki babakan jiwa Pak, bukan babakan jasmani. Nggih niki akhirnya protes kaya apa umat tetap tak sampaikan. Kula wis mboten pitung napa-napa. Pitung kula niki apabila saya berkhianat terhadap Gustiku dengan bentuk tidak menyampaikan, itu lebih berat resikone saya daripada saya tetap menjalankan resikone dilokne wong. Cuman gitu. Mboten masalah. Gak lali yo, engko nek wis bongko yo gak ketemu. Nggih napa mboten? Kula nek wis bongko lak ora ketemu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dadi jenengan gak usah mamang, gak usah asyak ragu. Napa petunjuk-petunjuk di dalam ajaran qad tabayyana rusdu minal ghoi ini ampun ragu Pak, ampun ragu. Bapak Ibu, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang mengikuti petunjuk ajaran di dalamnya, apa petunjuknya? Jenengan kali kula niki jiwa iki gak oleh ngumbar hawa nafsu niki. Wa may yakfur bitaghut, dan barang siapa meninggalkan bisikan-bisikan atau seruan-seruan nafsu di dalam diri, maka wa yu'min billah, jenengan mesti akan bisa mendengarkan hati sampean
bisikane Allah. Karena sudah bersih. Jiwa sampean sudah ditazkiyatun nafsi oleh Allah, dibersihkan Allah dari pengaruh-pengaruh gondone kebiarin tuh. Bapak Ibu rahimakumullah, saya belum masuk di dalam salah satu makalah di dalamnya, kitab kuno niki. Tapi tadi sudah saya share Pak, status sudah masuk apa durung? Saya mentingali. Sampun masuk. Kitabe? Mboten anune, mboten. Kok tak tingali HP kula kok dereng terkirim. Oh niki sampun. Niku sampun saged diwaca nek niku. Nek maune ya pludit-pludit kaya cacing. Mboten saged. Sami dengan Al-Qur'an ini dari Allah wahyu niku nggih pludit-pludit. Terus disempurnakan, makanya ana istilah Quran Usmania, tadinya mboten enten harokate. Ya napa saged maca? Mboten saged. Akhirnya sempurnalah, akhirnya kita di zaman akhir ini bisa membaca isinya Al-Qur'anul Karim. Fisik tok. Tapi jarang sing ngerti artine. Makanya huruf hijaiyah mulai alif sampai iya niku wonten maksudnya piyambak-piyambak. Dan itu nanti akan kami terjemahkan setelah kitab awal selesai. Ini kita sih manjik kitab awal di juz keempat Pak. Juz keempat, setelah juz keempat itu selesai, maka aku masuk di dalam kitab akhir, yaitu Al-Qur'anul Qadim. Urusan resiko nih paling boten aku di penjara, ngaten mawon. Rapopo, nek panjen takdiri di penjara ya rapopo. Dianggap baik kangen ambek pondok, lho ngaten mawon, dianggap reuni ngaten. Tuh reuni ini pirang tahun. Saya tetap melangkah ke depan. Tidak hanya lewat media ucapan tok niki, media panggung, ndak, hati media tertulis nanti. Tapi alhamdulillah dari kitab awal, juz pertama, kedua, ketiga dari negara secara legalitas kami sudah nasional diakui. Artinya sudah bisa diterima masyarakat. Tapi entah nanti kalau kita akhir orang ngerti, wis dilakoni ae. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dadi dasar kitab kuno niku tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Niku kitab kuno. Nek Mbah biyen iki dawuhe ngono, iku kitab sejati le. Kitab sejati atau kitab isine ilmu kaweruh. Atau beliau menjawab itu napa ilmu tuwek ngoten. Lah saniki tak bukakno kitabe jenenge kitab kuno. Monggo. Qala musannifu rahimakumullah. Iki kula memakai kumu, boten memakai rahimahullah. Karena kitab niki sing ngagem niku para kekasih waline Allah. Waline Allah niku boten kok ya mesti ngalor ngidul kopiahan ae. Sarungan boten. Kadang-kadang ben sak ben nggih suwalan cekak.
Loh macam-macam. Ada yang dijadikan kekasih Allah itu ditutupi supaya tidak tahu orang lain dari pejabat. Estu. Ada yang menjadi pedagang, petani, dari unsur-unsur poksi apapun itu kehendak Allah. Gak harus ngalor ngidul ngaji ning panggung. Ittaqullaha, mboten ngono yohan. Gak ngono semuanya. Ngoten lho, paham nggih? Mohon. Jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Faslun utawi iki fasal khusus ngebabno miftahul hayat iku kuncine urip. Endi kuncine urip iki, Pak? Nek cara wacanane sampean apal. Cuman prakteknya dalam bacaan itu yang sudah kita paham itu bagaimana? Ngoten lho, maksudnya wonten mriku. Untuk melaksanakan maksud daripada kefahaman ilmu di dalam kitab kuno itu bagaimana? Jenengan ini berhubung yang saya jelaskan ini khusus urusan jiwa, maka tidak lepas dari ihsan, tidak lepas dari rasa. Baru bekisah kedunung sampean. Awalan alaina an nakula annal kijawina. Kejawen niku lho Pak, kijawina niku. Paham ya? Lu eneng. Sampe lak baru kali ini ya roh. Makanya kalau anggap spektakuler. Izinkanlah awal sekali akan kujelaskan tentang masalah apa di dalam ajaran kejawen itu. Wahwa ikunidomun imaniyun waruhaniyun lil wusuli ilal idrokin nihai bi anna jami'al makhlukati laisalaha hukukun alal itlaq. Di dalam ajaran itu satu sistem, mohon maaf niki sampean cocok nambah sampean diajari para rama ya, sampean cocokaken sistem untuk jenengan kalih kula niki noto iman sing bener. Wis imaniyun, noto sing bener itu adalah iman yang sudah sampai pada ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman iki wong-wong golongan iman dulu. Golongan kita yang tidak hanya percaya bahwasanya yang menciptakan ngalam kabeh iku Gusti Allah. Ini nek cara wong Jawa, nek cara wong Arab Allah Subhanahu wa taala. Ora ono bedone. Gak usah geger urusan jeneng. Derek kula ada yang mengatakan Sang Hyang Widi. Lah ngaten nggih? Sang Hyang Dumadi, Sang Hyang Sekerta. Wis mboten masalah. Saya pesen garang gegeran. Wis. Iman iki, golongan iman kita itu pembuktiannya itu kebanyakan masih berhenti di jasmani. Jasmani. Cara bahasa kita yang masih ada di syariat melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sebatas jasmania. Padahal manusia itu Allah ciptakan unsurnya tidak hanya dari jasmania saja, akan tetapi juga rohania.
Makanya kitab Jasmaniyah, risalah Kanjeng Nabi yang membawa namanya ajaran syariat. Ruhaniyah, risalah Kanjeng Nabi yang disebut ajaran hakikat atau ilmu sejati atau ilmu tauhid. Tak kenano. Engko tak kenano cara basa Jawa. Sing Islam muring. Lah Quran ini lho dulur, ngoten. Wis lungguh dalam satu majelis ini sudah tidak ada perbedaan. Bapak Ibu, Rasulullah siapapun mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, inti sebagai wahyu itu wonten surat Al-Anbiya ayat 25. Yaiku ajaran kuno. Inti niki. Wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad sedika dawuh Gusti, aku tidak akan pernah menyuruh utusanku untuk menyampaikan risalah ini, risalah yang sebagai inti terhadap Rasul sebelummu termasuk dirimu wajib menyampaikan kitab kuno, wajib menyampaikan kitab sejati, isinya risalah dinut tauhid, wajib kau sampaikan. Dengan maksud opo dan tujuannya? Fa'budun, supaya madepe ati lewat rasa menyang Gusti niku betul. Ngoten lho Pak. Kejujuran kita ketika saat ada di iman, bener dohir iki agawe becik, entah ibadah murni mahdhaf becik itu apapun, tapi hati kemana kita? Ayo, mesti hati digondol wewe gombel. Padahal Gusti Allah sampun jelasake lewat utusannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang jatuh di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ketika jenengan sudah maos membaca, menghayati, sekaligus mengamalkan isi kitab kuno, ini wajah tuat, iya, wajib jiwa jenengan, rohaniah jenengan iku mandang, bermusyahadah, bersaksi hanya pada wujud kang sejati. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini loh Pak, para rasul itu membawa ajaran dinut tauhid ini supaya iman kita itu menjadi iman yang ihsan. Supaya bener, ihsan iku opo? Ihsan iku bener. Madepe ati betul-betul menyang gesang. Fi kulli mukawwanat khayyun ai khafiyun wa huwa wujudullah. Sak temene wujude Gusti Allah iku medeng-medeng. Ngerti medeng-medeng? Nyoto-nyoto niku lho apa? Jengleh-jengleh. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben piro-piro makhluk apapun. Khafiyun utawi ono sesuatu yang samar. Bagi meripat atine hamba yang masih kegolong meripat yang wuto tidak akan pernah tahu. Karena samar. Sinten namine cecelukane wa huwa ai hayyun ikulah urip. Itulah hidup. Siapa di dalamnya hidup ini? Wong hayyun niku sifat kok Pak. Nyifati nang opo? Sopo sing disifati? Wa huwa utawi hayyun
iku wujudullah, wujud sejatine diri. Ayo ngeluh badan, ngeluh ngaji ngene kudu ngeluh dhisik nyene. Monggo nyantai ngombe kopi riyen. Wujud sejatine Allah. Terus piye carane? Lah ngoten nggih. Jenengan wajib tahu kuncinya. Pun kula terusaken. Waruhaniyun. Ini ajaran di dalam kitab kuno Dinut Tauhid itu, Pak. Mendidik satu cara bagaimana jenengan ini bisa meditasi dengan benar. Apa? Spiritual. Jadi mengajarkan bagaimana jiwa itu melakukan tazkiyatun nafsi. Bebersih diri dari sarang-sarangi wiwi gombel yang sudah kadung masuk. Lah, masuk wiwi gombel, masuknya nafsu di dalam jagating ati, jagating jiwa ini di saat kita itu menjelang masuk masa dewasa atau masa akil balik. Sampai tinggali kita dulu. Ketika akil balik, sing lanang yang laki patus pacar. Sing perempuan memeti. Jadi tir podo irenge, sir podo senenge. Jatuhi ati sampean teng pundi jiwa. Nang makhluk gini ku jenenge wewe gombel. Niki sing bahaya iki wewe gombel ndase ireng. Lil wusuli ila rokin nihaya. Yun sewu. Maksud dan tujuan kita bermeditasi adalah untuk suksesnya mencapai perjalanan ini kesadaran yang mutlak. Artinya apa? Kesadaran bahwasannya bi anna jami'al makhluqat iku laisa laha hukukun alal itlaq. Bahwasanya kita manusia iku ra iso apa iku mlebune lan sangkan paranin dumati. La haula wala quwata illa billah. Nek Qur'ane surat As-Saffat ya. Itu dikatakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya niki sangkan paranin dumati. Tujuan jenengan meditasi topo adalah untuk mencapai kesadaran mutlak bahwasanya kita manusia makhluk iki sebetulnya gak wujud, gak punya sifat wujud. Loh, kalau makhluk manusia termasuk gak wujud, lagi wujudnya apa? Lah ngoten iki. Si kalem-kalem si sampean. Engko disebut zindik sampean. Kalem-kalem si ben ora salah paham. Ngene lho dulur. Dari kitab kuno niku menyebutkan bahwasanya makhluk siapapun termasuk manusia asale mboten asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada hayyun tadi. Akhirnya kita itu seakan-akan ada. Akan-akan loh ya. Sehingga mengapa di dalam sifat wajib Allah aqaid 50 salah satunya sifat nafsiyah Allah adalah wujud yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun kecuali dirinya sang wujud. Ngeten lho dulur. Jikalau jenengan ingin tahu sebetulnya kalau kita itu wujudnya seakan-akan,
Yang kedua, kita ingin tahu siapa sejatinya yang wujud, kembali yo ke asal. Asal kita tadi tidak ada. Kalau Anda sudah tiada, ya, kembali kepada asal sifat kita, ketiadaan diri kita, maka disitulah Anda akan tahu wujud sejati. Maksudnya wujud sejati itu hayun tadi. Ya iki wujudnya Allah. Nantinya di situ. Nah, ini bisa Anda raih dengan cara ruhania, spiritual Anda lewat bertapa, lewat meditasi harus jenengan lakukan. Sampak-sampak di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 Allah katakan langsung terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ayo, ngomong apa dirimu? Nek cari iki tuh ajaran Quran. Ayo, Muhammad, baik siang maupun malam meditasi terus. Niki kalau diterjemahkan dalam bahasa kitab kuno loh Pak ya. Kalau kitab anyar dikira, lho ngoten niki. Dikira kau, ingatlah kau baik waktu siang maupun malam. Maksudnya waktu siang jenengan repot. Jasad iki ambek urusan dunya. Waktu malam tidur. Maksudnya tidur. Bukan malam gini, bukan. Lah yang dimaksud eling, dzikir atau meditasi itu apa? Sadari ati sampean lewat pangroso yen sak temene kabeh perkara sing terjadi pada seluruh makhluk termasuk diri kita yang sebagai aktor, sebagai yang berperan hanyalah urip. Dong badan, jatuhkanlah hati di dalamnya lewat rasa tadi. Ini maksudnya meditasi ingkang leres. Protes kok saya kasih waktu untuk tanya jawab. Kula niki bebas. Wis sampean model takok A sampai Z monggo. Tapi satu hal pesen kula, ngelmu tentang tauhid, ajaran tentang kitab kuno iki Pak, tidak bisa diperdebatkan. Tapi dipahami lalu dilakukan. Karena di dalamnya itu tidak ada khilaf Pak. Mulai zaman Nabi siapapun, Rasul siapapun, sampai Nabi Muhammad, risalatut tauhid itu cuma satu. Beda dengan risalatus syariah, beda-beda. Khilaf. Kita sendiri aja di dalam tubuh umat Islam ada beberapa mazhab. Memang wajar. Dohir kulit iki berbeda-beda. Ono abang, ono ijo, ono kuning, macam-macam. Tapi kalau kita sudah menyentuh di ranah ke dalam kejiwaan ini, cuma satu. Apa? Ani'budullaha wastanibut taghut. Pun sitok gindil. Coro babakan kalimat tauhid mentok la ilaha illa ana. Ini gimana? Boten berubah dari masa ke masa, nggak akan pernah berubah. Khilaf tidak ada. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa tujuan kita ketika saat menjalankan meditasi lewat spiritual di dalam kitab kuno atau kitab tauhid itu? Wali ja'alil qalbil fadili nahwa akhihi al-insan awil alam wa hatta ilahihi. Tujuannya untuk bisa menjadikan hati jenengan ini berbudi luhur.
sehingga bisa berhubungan antara sesama. Mboten nenten ajaran radikal, mboten nenten. Apalagi ajaran kebencian. Antar sesama agama, kalau jenengan hati sudah duduk di laku spiritual seperti ini, jenengan gak akan punya hati sirik datang agama liya. Gak akan hati ini mempunyai hati hasud terhadap sesama agama kita walaupun beda mazhab, gak akan ada. Sebab ngeten Pak, olehnya kita duweni hati hasud karena hati jiwa kita tidak bisa memandang urip. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil dan sebesar makhluk bisanya bergerak karena digeraknya oleh urip. Jadi beliau itu sing ahli spiritual itu hatinya lewat rasa memandang terhadap gesang. Jadi sagete mung setuju alias sendika dawuh kados Pak TNI, Pak Polri. Kalau yang menyuruh kita adalah mohon maaf yang sudah berbintang, sagedlah kita nolak. Walaupun seberat apapun, boten sagete siap. Basa kita sendika dawuh, boten saged. Karena beliau pemegang kekuasaan. Estu. Ini contoh mawon. Lah ini loh urusannya pangeran. Langsung yang mempunyai kekuasaan mutlak terhadap seluruh umat atau makhluk. Jadi beliau itu yang selalu hatinya di dalam khalwat, kalau bahasa kitabnya, kalau bahasa dulur kula ning kejawen adalah meditasi atau bertapa hatinya. Beliau selalu suhudul wahda fil kasroh, memandang yang tunggal di dalam banyak. Ya wis iku karepe Gusti Allah, ngono ngerti lampah. Jenengan sebagai pelaku pedagang, dagangan sampean asale lewaris, berhubung ada tetangga yang jualan lebih murah, mutunya lebih bagus, pelayanannya lebih spektakuler, otomatis pelanggan pindah. Lah ngoten nggih. Kacek 1000 pindah pelanggan. Loh, jenengan berhubung artinya adalah sang pelaku spiritual, mboten mungkin sampean hasud. Iya. Sing gawe ngono ya Gusti. Lah, anteng Pak ati sampean. Mboten dadi panas. Malah adem ning ati sampean. Pun. Di samping bisa berkomunikasi atau menjaga hubungan antara sesama walaupun beda agama, awil alami, jenengan iki bisa menjaga alam niki Pak. Lestari alamku lestari. Lagu ini situ ya. Gomblok nggih. Alam niki dulu sebelum lo ya, kitab kuno itu diturunkan, diajarkan. Beliau iki ngajine lewat ngalam Pak. Menghayati mengapa air itu sifatnya kok turun, sementara blok yang dihasilkan api kok sifatnya naik. Beliau tafakur di situ Pak. Bebatuan, terus alam-alam berupa tetanduran. Makanya orang dulu itu gak wani
sing macem-macem terhadap alam. Karena apa? Justru itu beliau jadikan sebagai alat untuk belajar dulu. Wis. Akhirnya hubungan antara kita dengan alam niku serasi, Pak. Kita gak gampang ngerusak alam. Lagi lebih-lebih hatta ilahihi, lebih-lebih hubungan ruhaniah sampean terhadap Tuhan sampean. Niki. Jadi maksud dan tujuan ajaran kitab tauhid atau aliran tauhid, aliran sejati iku satu, untuk mendidik supaya kita lekas kholwat atau meditasi, hasilnya itu menjadi hati yang berbudi luhur. Kala dawuh sapa Allahu Gusti Allah niki dasare, Pak. Yang tadi saya katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 206. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy lan sak piturute pun mau tak jelasno. Wa hadza utawi iki ajaran kejawen. Wis. Hati sampean ben tahu, ben gak ragu, biar tambah mantap. Apa kok disebut kejawen? Karena wonge basa kaume wong Jawa. Ngoten lho niki. Iku at-ta'limu, satu ajaran kot koma kang temen-temen ndadekake bihi kelawan ajaran tersebut sopo aulia ullahi piro-piro wali lan kekasih Gusti. Oh niki boten tanggung-tanggung lho, Pak. Kitab ini, ajaran kitab kuno ini sudah dilakukan dan diajarkan oleh para rama-rama. Wis basa Jawa nganae rama. Para kekasih Allah itu sudah mengemban wa yusamma lan den arani apa kejawen iku taklimud dinil mustaqimi. Itulah Bapak Ibu yang disebut agama yang lurus. Ayo, namu terserah Anda. Terserah Anda. Sebab kulo dulu yo pernah ngalami protes karena belum faham. Isone paham, yo harus terlibat di dalamnya baru paham. Wong jenengane ngomong ngeten, nyun sewu Bu nggih. Ditakon, enak ndi? Nyun sewu. Jenengan nikah iki terus menceritakan babakan nikah. Opo yo podo? Wong nyeritakno babakan nikah, dirinya belum pernah nikah, kali sudah pernah nikah. Sami mboten? Mboten saged. Yang menceritakan tentang nikah, dia sudah pernah nikah dan pernah melakukan hubungan antara sesama istri atau suami. Mesti ketika menceritakan rasa iku gak pernah bohong. Coba kalau kita bicara nikah tapi gak tahu ngono, ya napa? Iku jenenge jare ne. Pun malam ini saya jatuhkan wa yusamma ta'limat dinil mustaqim. Niki kitab kuno lho, Pak. Mungkin jenengan lagi dengar niki. Kula nggih baru kali ini menyampaikan tentang legalitas di mata Allah tentang kitab kuno atau kitab kejawen. Wis. Saya katakan wa yusamma lan den arani apa taklimu ajarane kitab niki ikut disebut sebagai ad-dini taklimud dinil mustaqim, ajaran agama yang lurus.
Maksudnya napa? Pun di untal mentah-mentah niki. Sampeyan untal mentah-mentah mboten paham. Den niku agama, wadah. Wadah sampean adalah wong Jawa kejawen. Di dalamnya ada petunjuk kitab untuk mencapai kesempurnaan sing mutlak. Nek babakane Kanjeng Nabi tidak hanya Isra saja tapi Mi'raj. Mi'raj itu beliau dari Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, beliau meninggalkan ngalam dunia niki, Bang. Meditasi sampean. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi apapun sampean. Yang jelas, inilah perjalanan ruhania sampean meninggalkan ngalam jasad. Meditasi gitu. Untuk mencapai Sidratul Muntaha, sidrat. Mohon maaf, kesadaran mutlak bahwasanya kita itu tidak ada. Sehingga para pelaku ritual niki Pak nyun sewu kadang ngalami roh iku keluar dari jasad. Niku banyak yang takut mboten balik. Sebabnya apa? Bojone sik nom. Sik banyak pertimbangan. Wah, gagal maneng son, gagal maneng. Karena wedi. Sinten Pak yang gak takut, gak pernah ngalami. Lah ngoten nggih. Sampai imbasnya itu jenengan zredeg, imbasnya dingin, keringat dingin dan lain sebagainya. But sampean gak iso wedi. Gak ada rasa takut kalau membawa kunci. Enggak. Sebab orang kalau membawa kunci nih urip nanti, jenengan ini akan sadar ketika saat proses tazkiyatun nafsi, lepasi diri untuk menemui diri sejati, iku jenengan lewat iman sing bener, sing disebut ihsan atau pangrasa, ngiyakinake yen sak temene perjalanan jenengan iki sing jalakake mung Gusti wa aslimu lahu. Akhirnya jenengan tawakal pasrah. Ya urusanku nek gak balik tenan, ya dikubur ngoten mawon. Lah apa bingung-bingung. Mboten ngoten ta, Pak? Lah nek sampean gagalkan, nanti lho sampean niku ngawali maneh lho angel. Estu, Pak. Ngapunten kakanda. Tentang Isra Mi'raj Rasulullah niki, khilafani ada dua pendapat, Pak. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Ada yang mengatakan ma'al jasadihi, sak jasadipun. Pertanyaannya mana yang benar? Tak jawab, kedua-duanya benar. Bon. Adin iku agama. Wadah. Setiap agama mesti punya kitab. Mesti punya kitab. Namanya terserah. Lah al-mustaqim adalah yang jejak. Artinya apa? Mana di antara agama yang mengajarkan hati jenengan jiwa ini untuk satu poros, satu titik yang disebut mengesahkan Tuhan, itulah yang disebut dinul mustaqim. Sampeyan rasane dhewe sebagai pelaku jenengan di dalamnya. Kuat iman sampeyan niku. Kalau hati sudah berbudi luhur, inilah berarti Anda sudah duduk di agama sing lurus. Saya tidak bicara jasmani loh Pak.
Saya bicara jiwa, saya bisa bicara ruh. Masalahnya kitabnya kitab kuno, iku khusus ngebabno membahas tentang pengajaran ruhania. Wahualan utawi dinul mustaqim iku taklimu tarbiyatan nafsi li ahadi rabbi. Ngeten. Sing dimaksud agama sing lurus adalah agama sing ngajarno tarbiyah mendidik jiwa li ahadi rabbi untuk mengesahkan Allah. Saudara saya miturut petunjuk di dalam kitab, mohon maaf, kejawennya yang melakukan meditasi itu untuk mengesahkan pada Tuhan. Dan proses perjalanan inilah disebut tazkiyatun nafsi atau disebut sebagai pembersihan jiwa dari anathir-anathir perkara-perkara sakliyane Gusti Allah. Tembang pangkur itu isine. Monggo kula nyuwun. Tembang pangkur. Hafal nggih? Monggo. Mingkar mingkureng angkara akarana karenan marti siwi sinawung resmining kidung sinopo sinu karta mreh kertarta pakartining ngelmu luhur kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming haji. Jina jerning wedotama mreh tan kembangane pambuti mangka nadyan
sepi asepole resepah samun samangsane pakumpulan gonyak ganyong laling sami sarono manunggal laire terus sing batin terus maju tanpa mundur patulan tangguh gones matur suwun. Terus sing gak ngerti basa Jawa pitutur apa iku lha ngoten nggih. Jangankan kita yang belum mengerti basa Jawa, sing ngerti ya baleng ngerti. Kebanyakan ngoten. Pun kula buka. Tembang pangkur niki dasar petunjuk bahwasannya kita umat manusia siapapun wajib melakukan meditasi, wajib melakukan uzlah kalau bahasa Kanjeng Rasul. Sebab di dalam uzlah itu fungsinya adalah meninggalkan angkara murka, yaiku perbuatan-perbuatane ngati sing adoh sangka dene kebenaran di mata Allah. Bahkan di dalam kitab Sarhul Hikam atau kitab Hikam
Syekh Ibnu Athaillah dawuh tentang tembang pangkur niki ngeten Pak. Jikalau kau tidak lekas melakukan uzlah, maka ngapunten ingkang kathah. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin au su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Dibuka sing paham ning hikam. Perbuatan jasmani sampean ini apabila perbuatan apapun itu tidak akan ternilai di mata Tuhan, di mata Allah sebagai amalun makbulatun, amal yang diterima manakala di dalam hati keadaan hati sampean kali kula masih gembul, masih campur dengan angkara murka. Sing dimaksud angkara murka adalah yuwaswisu fi sudurin rinas, bisikan nafsu. Apa sih Pak bisikan nafsu itu? Yaiku bisikan inna nafsa la amaratum bisu, ndadekake ati iki enggak sadar, ndadekake ati iki lali menyang Gusti Allah. Sehingga jenengan kali kula waktu sholat sing diilingi ya babakan sakliyane Gusti, gak ada kesadaran. Padahal kita olehnya bisa berdiri, ruku, sujud, duduk, atau kita dalam keadaan berdiri, atau kita duduk atau berbaring. Siapa sebagai pelaku di situ? Berhubung kita belum mengalami yang namanya uzlah atau meditasi atau bertapa, maka kita nggak sadar kalau semuanya itu illa billah. Mesti kita ujung-ujungnya ngaku wis pasti niku Pak. Pun agama sing lurus ini Allah terangkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ini berkenaan dengan meditasi jenengan. Wa ma umirulan ora den perintah sira kabeh he jiwa illa liya'budullaha, kecuali kau nyawiji. Niki dalam kitab kuno niku disebut manunggaling kawula Gusti. Niku mangke sebagai ajaran inti. Salah satu ajaran inti kitab kuno atau ajaran tauhid itu di situ. Mukhlisina lahuddin, olehnya jenengan bisa untuk melaksanakan dengan benar nyawiji menyang Gusti harus berdasarkan ikhlas. Ikhlas itu apa toh Pak? Beliau Syekh Ibnu Athaillah kalau memberikan keterangan tentang ikhlas. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Amaliyah ibadah apapun tidak akan menjadi manfaat atau ternilai di mata Allah manakala tidak didasari dengan ikhlas. Sebab ikhlas itu sebagai ruhnya semua amaliyah. Apa ikhlas? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Jenengan iki ramelu rumangsa ning ati sing iso ngelakoni. Dalam hati sampean sudah sadar bahwasanya hanya urip kuilah yang berlaku. Diri kita itu sudah tiada, sudah dinafikan oleh Allah atas pengakuan, sehingga rasa rumangsa
di dalam jiwa kita sudah tidak muncul hambane, tapi muncul agune Allah. Ya iku sing dimaksud kalimat tauhid la ilaha illa ana. Pun hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Niki Pak. Sehingga ketika jenengan iki melaksanakan meditasi penghadapan wahdaniyah Allah, itu disebut sholat. Dalam kitab kuno disebut as-sholatun daimun, sholat sing langgeng 24 jam. Maka nih Kanjeng Nabi lewat surah Al-Insan tadi 25, wadhkur Muhammad isma rabbika bukrata wa asila. Niki sadaro ilingo baik siang maupun malam Muhammad kau terhadap Tuhanmu. Ya Allah iki Bapak Ibu, wadzalika utawi mengkunu-mengkunu agama sing ngajarno tentang masalah tauhid wahdaniyah terhadap Allah, inilah dinul qayyimah, artinya agama ingkang lurus wesa. Sehingga golongan kita yang ada di syariat tak kala sudah ngagem agama sing lurus ini mesti sholati hudur nang Gusti Allah. Mboten saged belak tutuk dindi jiwa. Boten. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ning ngarepmu lho ono aku. Boten. Wis. Niki nek cara kanca-kanca sebagai pelaku yang sudah di situ, jenengan nek wis tekan alam gung liwang-liwung. Ya iku jenenge alam fana, wis gak ngerti siapa Anda, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Mana di situ? Nggih niki lho Pak, maksud kula. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pun kita lanjut. At-ta'limul asasiyatu lil kejawen hiya. Apa inti ajaran kejawen? Jenengan pun diparingi weruh datang para leluhur dereng. Dereng. Saya ulangi, iki kitab turune sadurunge ana pulo Jawa. Wah, makanya kalau sebut kitab kuno. Apa inti daripada ajaran di dalam kitab sejati atau dinut tauhid? Monggo, ayo bersama. Iku yuwahhidul abdu billah. Niki asline mboten saged diwaca. Berhubung sudah disempurnakni Gusti Allah, akhirnya saged diwaca. Ikulah manunggaling kawula Gusti. Yuwahhidu nyawejekake sapa al abdu kawula. Kawula iki maksudnya jiwa, Pak. Terhadap siapa? Billahi, terhadap Allah. Lewat mana? Meditasi. Caranya bagaimana? Pun